Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dulur, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam channel Couple Tablik bersama saya Bagus Ani Putra. Saya Monika Ani Putra. Hari ini istri saya akan menceritakan tentang kebun binatang. Baik, sebenarnya ini yang akan diceritakan adalah binatang yang besar, telinganya lebar, ada belalainya, tapi ekornya kecil. Gampang itu. Gajah. Tersebutlah seorang pemuda yang sedang jalan-jalan ke kebun binatang. Lalu melintaslah dia di kandang gajah. Ada satu gajah yang menarik perhatiannya. Gajah seperti biasanya ukurannya besar, tapi kakinya diikat. Yang menarik perhatian seorang pemuda ini adalah pengikat dari gajah tadi. Gajah tadi hanya diikat oleh tali tampar yang ukurannya kecil sekali. Nah, dia berpikir bagaimana bisa si gajah yang hanya diikat oleh tali tampar kecil tapi dia tidak kemana-mana, dia tetap di situ. Dan dia tetap nurut ada di sekitar tali itu saja, bahkan talinya nggak putus. Untuk ukuran gajah sebesar itu dengan tali sekecil itu, kok rasa-rasanya sedemikian mudah nanti akan putus, tapi kenyataannya tidak putus. Kemudian dia mencari sang pawang gajah. Dia kepingin tahu bagaimana bisa ini terjadi. Lalu dia ketemu dengan sang pawang, lalu dia bertanya, "Mas, ini kan gajahnya besar, kenapa di tali kecil? Lalu kenapa pula dia sama sekali tidak mematahkan atau memutuskan tali itu? Kenapa dia tetap nurut di situ? Paling tidak ya jalannya hanya di sekitar tali itu, tapi talinya sama sekali nggak putus, padahal talinya kecil." Nah, lalu si pawang bercerita, "Gini Mas ceritanya, gajah ini diikat kakinya mulai kecil. Jadi saat dia masih kecil dia diikat, dan pengikatnya yaitu terus diikat. Nah, untuk gajah pada waktu kecil pengikat itu terasa kuat, mencengkram mengikat kakinya. Nah, lambat laun ketika gajah itu mulai bertumbuh besar, yang ada di dalam otaknya tetap bahwa kakinya ini sedang diikat oleh tali yang kuat. Mungkin dulu dia menganggap tali itu besar, tapi untuk gajah sebesar ini harusnya tali itu kecil. Tapi karena yang ada di dalam otaknya atau di dalam mindset si gajah besar ini tetap tali itu sebesar pada waktu dia kecil dan seketat pada waktu dia kecil, maka dia tetap manut, tetap nurut, tidak akan mematahkan atau memutuskan tali itu. Jadi mungkin kunci utamanya ada di dalam mindset. Apakah tali itu terasa kuat mengekang, ataukah sebenarnya tali itu sudah renggang, ataukah tali itu besar atau kecil? Itu sangat bergantung pada mindset kita. Betul, Mam. Ini dulur ya. Gajah ini sudah terbelenggu oleh tali kecil sejak dia mulai dari kecil. Dia membelenggu pikiran sang gajah. Oleh karena itu, jangan pernah pikiran kita terbelenggu, mindset kita terbelenggu. Apalagi terbelenggu, rezeki saya sempit, rezeki saya sedikit, cukup segini, tiap tanggal 1 saja, tiap tanggal 25 saja rezeki itu. Tapi tidak seperti itu dulu. Artinya semakin kita memperkecil, mengekang mindset kita, maka semakin kecil pula rezeki yang kita dapat. Ya, kalau gajah tadi, ibaratnya dia hanya mendapatkan rumput-rumput kering di sekitarnya saja, padahal di luar sana itu ada rumput-rumput yang lebih segar, rezeki yang lebih segar. Tapi karena mindsetnya terbelenggu, pikirannya terbelenggu oleh tali kekang yang kecil tadi, yang sudah dihabituasikan atau dibiasakan sejak kecil, maka akhirnya dia hanya menikmati rumput yang kering itu saja ya Mam ya. Sedangkan rumput yang lebih hijau di depan, dia tidak berani untuk bergerak di situ. Nah dulur, kita harus bisa menempatkan pikiran kita, meluaskan lagi, jangan sampai terbelenggu. Jangan sampai kita terbelenggu oleh pikiran kita bahwa rezeki kita sempit. Ya,
Semakin kita berhusnudzon kepada Allah, bahwa Allah pasti akan memberikan kepada semua makhluknya. Binatang yang melata saja, Mam, itu dapat rezeki kalau bergerak. Apalagi kalau kita mau bergerak, rezeki itu pasti kita dapat. Jangan dibelenggu oleh tanggal sekian, kalau habis gajian maka tanggal tua, maka betul itu akan menjadi tanggal tua. Ya. Jadi rezeki pun tidak perlu kita batasi hanya dengan materi. Tapi apa saja, Mam, rezeki itu? Rezeki yang kita dapatkan memang tidak hanya uang, kesehatan, lalu kebahagiaan di dalam rumah tangga, anak-anak yang nurut, anak-anak yang sehat, semua itu adalah rezeki. Teman-teman yang baik pada kita, jabatan yang ada di dalam pekerjaan kita, amanah yang kita terima, itu adalah rezeki. Betul. Dan nikmat rezeki yang terbesar adalah nikmat Islam dan iman. Ya. Nah, dulur, alhamdulillah, semoga bermanfaat. Saya Bagus Andi Putra. Saya Monik Andi Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.